perawatan selesai, penyakit hati isinya lengkapnya di YouTube Pak D, oke? Alhamdulillahilladzi ja'ala salatal jum'ati min sya'airil Islam wa faradaha 'ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam litakuna mukaffiratan lidzunubi wa mutahhiratan lil atham. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yukrimul mu'minina wal mu'minati bi ru'yati jamalihi fi daris salam. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tiada henti-hentinya senantiasa memberikan kepada kita semuanya, melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang mulia ini, Idul Masakin, di hari yang penuh taufik dan hidayahnya ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, Habibana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada para sahabatnya yang mulia, kepada para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita semuanya selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat dan larangan-larangannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perlu kita ketahui, setiap dari anggota tubuh kita, anggota badan kita pasti saja memiliki bentuk-bentuk kemaksiatan. Mulai dari tangan kita, kaki, mata, telinga, hingga ada yang namanya kemaksiatan hati. Dari beberapa penyakit-penyakit ini, kemaksiatan ini di antara kemaksiatan yang paling merugikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tampaknya adalah kemaksiatan hati, atau yang kita sering sebut adalah penyakit hati. Mengingat kemaksiatan hati sendiri ini adalah kemaksiatan atau penyakit yang tersembunyi, yang sulit diidentifikasi dan juga tidak mudah untuk diobati. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang hendak menata dan menghindari kemaksiatan seluruh anggota tubuh kita, maka sebaiknya terlebih dahulu yang kita perbaiki, yang kita bersihkan adalah hati kita. Tak terkecuali dari kebiasaan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukannya. Kaitan dengan kemaksiatan hati atau penyakit hati ini, Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sulam Taufik menjelaskan sekiranya ada 4 kemaksiatan hati. Yang pertama adalah riya saat beramal. Sebagaimana yang kita maklumi, riya sendiri beramal karena ingin terlihat baik, karena ingin dilihat oleh orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah melarang sifat riya ini, bahkan menyebutkan sebagai bentuk syirik kecil. Sebagaimana dalam firman-Nya, Asta'idzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih abada. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Yang artinya, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi 118. Ditafsirkan pula oleh para ulama, syirik dalam hal ibadah pada ayat ini adalah sifat riya atau beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, riya juga tidak hanya beramal ingin dilihat orang lain, tetapi juga takut beramal semata karena takut terlihat oleh orang lain, juga termasuk dalam hal yang riya, yang dapat menggugurkan pahala amal ibadah kita itu sendiri dan tergolong maksiat hati dan tercela di mata syariat. Untuk menjauhi sifat riya ini, maka marilah kita memperbaiki niat dalam setiap amalan-amalan kita. Sayangilah amalan-amalan yang kita lakukan agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, akibat dari sifat riya, amal yang kita lakukan hanya akan menjadi sia-sia tanpa balasan dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, berbuatlah sewajarnya, jangan pernah berlebihan. Stabilkan hati kita untuk berbuat kebaikan. Jangan terganggu jika ada orang yang memuji amalan-amalan yang kita lakukan. Begitupun saat ada yang mencela, ingat, beramallah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Betapapun besar kecil amalnya akan tampak di hadapan Allah sebagai amalan-amalan yang memiliki balasan yang semestinya. Asta'idzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Jadi kata kuncinya agar kita terhindar dari sifat riya ini adalah dalam setiap beramal kita niatkan lillahi ta'ala dan kita harus ikhlas dalam mengerjakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun kemaksiatan hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub sendiri yaitu
melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala datang dari diri sendiri, sama halnya dengan sifat riya, sifat ujub juga dapat menghapus pahala amal ibadah kita. Tidak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh, dan menolak kebenaran yang biasanya ditandai dengan melihat diri sendiri seakan-akan lebih terhormat, lebih mulia, bahkan lebih tinggi, lebih agung daripada orang lain, serta melihat orang lain yang tidak sejalan dengan kita lebih rendah daripada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran Karim, sifat ujub dan sifat-sifat turunannya ini merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Karim yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 23. Jemaah rahimahullah, selain itu sifat sombong juga merupakan sifat yang membahayakan dan menjauhkan pelakunya dari balasan surga. Bagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis syarifnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat takabur. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari sifat ujub ini, sifat sombong dan takabur ini, maka sadarilah bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air yang sama. Sadari pula oleh kita bahwa yang membuat hamba itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kendati ada perbedaan dan kelebihan harta atau jabatan, itu hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Tidakkah kita melihat kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, kisah Fir'aun, Namrud, Abraha yang keji dan sombong? Sesungguhnya mereka telah binasa dalam keadaan yang tidak beriman dan sia-sia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun maksiat hati yang ketiga adalah hasud atau dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada diri orang lain, bahkan jika bisa nikmat yang ada di dalam diri orang lain itu berpindah kepadanya, sehingga sifat dengki ini, sedangkan sifat dengki ini adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat-sifat ini selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti untuk hal-hal yang berbau dari sifat hasud dan dengki ini, sebagaimana dalam firman-Nya, Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan, iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Quran surat An-Nisa ayat 32. Sementara itu, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan perihal bahayanya sifat hasud ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain itu ada 5 bahaya lain bagi pemilik rasa hasud dan dengki, yaitu diantaranya selalu merasa bingung dan sempit yang tak berkesudahan, musibah yang tak mendapat balasan, bermunculannya perbuatan tidak terpuji, terkuncinya pintu hidayah, dan tertimpanya murka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik.
Untuk menghindari sifat hasud dan dengki ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur dan rasa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya sifat hasud dan dengki ini biasanya datang dari hati yang tidak puas terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Yang terakhir dari 4 penyakit hati atau maksiat hati ini adalah merasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan putus asa terhadap rahmat-Nya. Padahal kita selaku orang mukmin, kita wajib memiliki aqaidul iman dan keimanan, keyakinan yang kuat terhadap apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yakin terhadap wujud dan keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepadanya selain merupakan penyakit hati atau maksiat hati, juga merupakan sebuah dosa yang besar. Demikian halnya dengan sifat putus asa terhadap rahmat-Nya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu jelas merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni semua dosa-dosa. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sifat ragu dan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala biasanya lahir sifat-sifat buruk lainnya, seperti sifat tidak sabar, tidak tawakal, menafikan takdir, bahkan sifat berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari sifat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan kita, keyakinan dan keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang diberikan kepada hamba-Nya adalah baik dan mendatangkan hikmah. Hanya pengetahuan kita saja yang terbatas dan tidak mengetahui rahasia-rahasia atau hikmah di balik itu semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua dijauhkan dari macam-macam maksiat hati yang 4 tadi dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya, agar kita mampu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang mutmain, sehingga insyaallah kita ditempatkan di surganya yang penuh keindahan dan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.